Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb yang memelihara, mencipta, mengatur, menguasai alam semesta. Alimul ghaibi wasyahadah, Rabb yang kita sembah ini jemaah sekalian maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang gaib dan sesuatu yang nampak. Yarzuqu may yasha wa yaqdir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menakar rizki kita. Ada orang-orang yang Allah berikan rizki yang luas dan lapang. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebatas dengan apa yang menjadi kebutuhan. Allah pun adalah zat yang la ilaha illa huwa, yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan lain yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan hanya huwa illallah, melainkan hanya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk menggenapkan dan menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan takwa, karena tidak ada jalan terbaik untuk menempuh perjalanan di dunia ini melainkan dengan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan makhrajnya. Allah berikan tempat keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan min amrihi yusra, dan Allah Subhanahu wa taala akan sediakan jalan-jalan yang mudah untuk kita lewati, jalan-jalan yang mudah untuk kita keluar dari setiap persoalan hidup karena kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala kepada orang bertakwa menjanjikan rizki yang datang dari arah yang tidak diduga dan tidak disangka. Berapa banyak para asatidz, para ulama, mereka itu mungkin tidak punya kebun yang luas, tidak punya ladang, tidak punya sawah, tapi di rumahnya ternyata ada beras jemaah. Gak pernah menggarap sawah, di rumah ada beras, tidak membeli, melainkan datang dari arah yang tidak disangka. Entah melak jauh, tapi gaduh jauh di bumi. Tidak memelak jeruk, tapi buahnya ada dinikmati oleh keluarganya. Min haitsu la yahtasib, dari mana arah yang tidak disangka-sangka yang Allah berikan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ada anggapan orang-orang mendapat rezeki dari sebuah pekerjaan yang sedang dijalani, ternyata rezeki itu lebih besar datang dari arah yang lain. Ketika kita berharap mendapatkan sesuatu yang besar dari proyek garapan yang sedang kita tuntaskan, namun ternyata Allah tidak kunjung berikan hasilnya. Untuk gol wae, entos deal sudah matang semuanya, ternyata tidak besar hasilnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala konversi kenikmatan itu dengan nikmatnya sehat, nikmat bersama dengan berkumpul dengan keluarga, nikmat yang begitu besar adanya kenikmatan ketika beribadah, nikmat-nikmat lahir dan batin yang senantiasa Allah cukupkan dalam kehidupan. Untuk itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang manakah lagi yang kita hendak dustakan jamaah? Padahal setiap hari, setiap waktu, setiap menit, setiap detik seluruhnya diisi dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Menariknya dalam sebuah tafsiran, para ulama menyebutkan ketika ayat ini muncul dibacakan oleh Nabi 31 kali jumlahnya dalam surat Ar-Rahman. Ini pertanyaan jemaah, nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kau dustakan? Ternyata dari pertanyaan ini, kelompok dari jin itu mereka menjawab atas pertanyaan yang Allah beri dalam surah Ar-Rahman. Ku jin mah dijawab ya teh. Ketika Nabi Muhammad SAW mengucapkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kelompok jin itu yang mendengarkan Al-Quran dengan tertakjub, dengan merasa tergugah, menjawab firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min ni'matin an nukadzib. Ya Rabb, saksikanlah tidak ada satupun kenikmatan yang Engkau beri kepada kami lantas kami dustakan nikmat itu ya Rabb. Luar biasa.
Jin itu langsung menjawab, gak ada satupun ya Rob, nikmatmu yang kami dustakan gak ada ya Allah. Kami sadar betul seluruhnya adalah merupakan paket kenikmatan yang engkau berikan dengan sempurna seutuhnya kepada kami. Jin teh ngajawab gitu. Kita mah ngajawab naon jamaah. Karena memang ini sebetulnya sejatinya tidak menuntut terhadap jawaban langsung. Ayat yang turun dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, bukan sebuah pertanyaan yang wajib kita jawab, tapi pertanyaan yang wajib kita tadabburi, yang wajib kita hayati, yang wajib kita meresponnya dengan apa? Dengan ketundukan hati yang terimplementasi nilai-nilai ibadah dalam kehidupan keseharian kita. Itulah yang lebih penting. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga yang mulia, para sahabat yang setia, dan mudah-mudahan tercurah limpah pula kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita berikan istiqamah untuk dapat terus berada di jalan sunnah. Amin ya Allah rabbal alamin. Mengapa tadi kita mengawali dan memukadimahi dengan pembacaan surah Al-Baqarah? Berijeng teu sadayananya jemaah sekalian. Yang kita baca itu adalah butiran-butiran mutiara yang ada dalam surat Al-Baqarah. Jadi ada riwayat menyebutkan ada 20 ayat dari surah Al-Baqarah yang ketika dibaca memberikan suatu efek yang baik untuk keimanan seorang muslim. Kumahan terbaik Pak. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana karakter seorang yang betul-betul beriman. Ketika diberikan ayat dan firman Allah, mereka menyebutkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Enggak ada ucapan lain ketika ayat perintah larangan itu turun, melainkan para sahabat, orang-orang yang beriman, mereka menyebut sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, dan kami siap untuk menaatinya ya Allah. Dan itu adalah harapan kita bersama. Dan di ujung dari surah Al-Baqarah kita meminta wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir warhamna. Bahkan diulang-ulang oleh sebagian kaum muslimin ketika membaca ayat itu, karena ini adalah tiket untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bawa afuun dari Allah, al-afwa, permintaan maaf dari Allah, maghfirah, ampunan dari Allah, rahmah, tidak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, betapa nelangsa dan sengsaranya hidup kita nanti di akhirat jamaah. Maka dari itu ini yang kita minta. Belum lagi tadi kita baca ayat 255, ayat kursi. Setinggi-tinggi dan semulia-mulianya ayat dalam Quran adalah ayat kursi. Kita bacakan oleh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca hayati, kita merasa kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Segala sesuatu milik Allah dalam genggamannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Yang kita lakukan adalah betul-betul memaksimalkan potensi untuk beribadah dan beramal. Jemaah sekalian, luar biasa. Dan salah satu keterkaitannya dengan bahasan kita terkait tafsir juz amma mengenai setan di dalam Al-Quran. Bukan di dalam Quran ya setanannya, tapi pembahasan yang digubah di dalam Quran mengenai setan itu berkaitan erat dengan penjagaan diri kita, memiliki tameng dari setiap godaan dan juga waswasah dari syaitanur rajim, setan yang terkutuk. Salah satu caranya bagaimana jemaah sekalian? Mengikuti apa yang diungkap oleh Nabi. Nabi tahu rahasianya bagaimana cara untuk menangkal gerak langkah setan ini. Salah satunya bacakan surah Al-Baqarah. Kata Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada sahabatnya, kepada orang-orang terdekatnya, la taj'alu buyutakum maqabir. Naon saurna Nabi teh Pak, jangan buat rumah kalian sebagaimana kuburan. Jangan buat rumah kalian sebagaimana kuburan. Bagaimana caranya agar tidak menjadi rumah kita seperti kuburan? Kata Nabi Muhammad SAW, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi, sesungguhnya setan itu
dia akan lari dari satu rumah, tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang di dalamnya itu dibacakan surah Al-Baqarah. Kenapa yang digambarkannya kuburan? Karena di kuburan itu tempat yang sunyi, tidak ada kehidupan. Yang ada orang-orang yang sudah hidup lalu meninggal. Tidak banyak orang yang berada di situ. Di zaman Nabi maka dinyata zikrul maut. Ke situ teh bukan untuk ngalapak sesuatu yang lain-lain, melainkan untuk mengingat kematian, untuk mendoakan, bukan dijadikan tempat untuk hataman Quran. Nu jadikan tempat hataman Quran kuduna di mana? Di masjid, di bumi, ta eta. Maka dari itu jangan jadikan rumah kalian kosong dengan Al-Quran. Makna yang pertama itu. Dan yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW memberitahu rahasia dan trik bahwasanya setan itu dia akan lari, jamaah sekalian, dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Berijeng surahna panjang 286 ayat. Kalau dibaca sekali duduk lumayan bisa sampai 1 jam barangkali itu. Bahkan kalau yang bacanya dengan slow gitu ya, dengan speed yang santai, dengan cara mujawwad ya, maka bisa sampai 1 hari barangkali. Daliren heula ngaleueut heula, ngopi heula, olahraga heula, pingpong heula, we deui baca deui. Bobo heula lanjut deui baca deui. Enggak apa-apa, selesaikan hataman surah Al-Baqarah. Nah, maka dari itu jamaah sekalian yang kita baca pilihannya adalah surah Al-Baqarah. Setan tuh lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Sok diaustara Al-Baqarah di bumi. Oh, sok Pak Ustad, ku abdi mah disetelkeun 24 jam teu wungkul Al-Baqarah cenah. Sakuraaneun, murotal teh teu liren-liren. Patarosana anu ngaos saha eta Pak? Nu ngaos komputer, speaker aktif, MP3 atau bapak nu ngaos? Teu kaji lamun dibacakeun ku alat elektronik mah teu kaji. Karena di situ jamaah sekalian diperintahkannya apa? Tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan, bukan diperdengarkan saja. Kalau misalkan Bapak rekam suara orang yang baca Quran, lantas Bapak bawa rekaman itu ke rumah disetel, bagus gak? Bagus. Dibandingkan ngupingkeun dangdut koplo panturaan mah. Bagus dibandingkan mendengarkan syair-syair dari penyanyi-penyanyi luar negeri mah. Lebih baik mendengarkan Quran, tapi tidak masuk kaitan dengan hadis tersebut. Karena yang dianggap membaca itu yang secara langsung, bukan hanya diperdengarkan. Itu juga bacaan Quran Pak Ustaz, mohon bacaan Quran, tapi irah eta macana. Di mana eta macana? Maka itu para ulama akhirnya membuat sebuah standarisasi hukum sama halnya dengan azan jamaah sekalian. Azan itu tidak sah hukumnya apabila bapak di masjid disetel we murotal, disetel we eta recording dari adan. Adan Mekah kan juara tuh, sekarang sudah ada di YouTube. Banyak eta we dikupingkeun eta tah, teu kudu aya deui muadzin. Udah ada lebih indah, lebih bagus, waktunya timingnya tepat, dibikin aja timer gitunya, langsung ngong nalika waktu adan, teu kudu aya deui marbot. Bade kitu wae gitu. Gak bisa. Karena azan itu dikumandangkan secara langsung oleh seseorang yang disebut muadzin, bukan rekaman yang diperdengarkan. Oke Pak? Jadi pas nalika azan di dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, iya rezeki laga mana? Pas ditingali rekaman MP3. Nah, itu jadi tidak sah. Begitupun tuqra'u fi suratul Baqarah, bagus Bapak setel murotal, nggak ada salahnya Pak, nggak apa-apa. Tapi yang lebih berkesan dan bermakna yang masuk ke dalam hadis tersebut, yang bacanya langsung orang. Bapak nggak bisa baca semuanya atuh sama ibu setengah ewang, 1 juz setengah ewang. Atuh nggak bisa 1 juz ewang, anggota keluarga kita ada 10 halaman ewang atuh. Gak apa-apa, yang jelas dibacakan secara langsung oleh lisan yang membacakan Quran. Tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nah, jadi tong ngarasa keeng. Misalkan ada rumah yang sudah lama tidak dipakai segala macamnya, seperti yang saya tempati 10 tahun mungkin nggak dipakai itu. Bacakeun ya Al-Baqarah. Ayo bacalah Al-Baqarah.
Pas tos kitu teh gurubuk sugana naon di luhur. Pasti tingali careuh Pak. Sugan teh eta anu ngagege di dinya gitu. Teresep meureun ieu di tempatan, tingali careuh. Alhamdulillah, tidak ada sesuatu apa-apa. Sugan di bumi tempat orang yang meninggal di kamar itu, ngawanikeun we di dinya. Baca surah Al-Baqarah. Tidak akan ada yang memberani untuk mengganggu kita. Dan jamaah sekalian, camkan yang terbaik ruqyah itu adalah yang dilakukan oleh bukan seorang roki, itu oleh diri sendiri. Jadi ruqyah mandiri itu lebih besar manfaatnya dibandingkan ruqyah yang dibacakan orang lain. Lamun atos teu sadar karek di ruqyahan ku batur. Kalau kita masih ada sadar, kalau kita masih punya semangat, kalau kita masih bisa baca Quran, baca oleh diri kita sendiri untuk diniatkan membersihkan hati dari setiap jebakan dan godaan setan. Nah, karaosna teh bulan-bulan ayeuna mah kahoyong teh belok we ka dieu ka karaoke. Kenapa pekan-pekan ini mah sulit ibadah teh? Kenapa akhir-akhir ini mah di masjid tuh nggak bisa duduk lama-lama? Kenapa akhir-akhir ini baca Quran baru selembar aja udah ngantuk terus? Kunaon cenah? Cek setan teh tong nyalahkeun abi wae da anjeun cenah begadang unggal wengi nonton bola. Tong nyalahkeun abi wae cenah da anjeun. Ya bisa jadi karena faktor kesehatan. Tapi kalau sudah arahnya itu arah menuju ukhrawi dan duniawi, besar kene ka duniawi dibandingkan ukhrawi, tah ieu patut dipertanyakan. Bisa saja ya jemaah sekalian, setan itu menggandrungi mata kita sehingga mata ini tidak bisa fokus untuk melihat ustadz yang berceramah. Dari kejauhan teh nambah leutik, nambah alit rep we. Tiba-tiba hilang ya ustadz teh. Nutup socana. Bisa jadi setan menggelantung di situ. Dan ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah datang waktu subuh, jemaah sekalian, setan itu bersiap untuk berada di depan rongga telinga kita. Untuk apa? Mengencingi setiap kuping itu biar tidak mendengar dia azan. Di kita mah alhamdulillah Pak, pami jam 3 cobiannya kupingkeun, rasa-rasakeun. Suka ada yang azan subuh awal. Bukan subuh awal, azan awal barangkali ya. Walaupun memang waktunya di waktu subuh. Karena subuh itu kata Nabi Muhammad SAW dibagi dua waktunya. Ada subuh kizib, ada subuh siddiq. Kalau subuh siddiq yang kita laksanakan sholat di dalamnya tuh, itu subuh siddiq, di mana waktu pertama kali dilarangnya seseorang ketika berniat puasa dia melanjutkan makan dan minum, itu subuh siddiq. Lamun subuh kizib waktunya sahur, di mana pertanda orang-orang yang sedang tidur dia dibangunkan agar siap-siap untuk menyantap sahur. Dan ini waktu yang penuh dengan berkah kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa sahur itu penuh keberkahan? Karena waktunya di sepertiga malam, tepat di waktu di mana para malaikat itu berkumpul. Subuh kizib. Subuh kizib teh Pak, remeng-remeng kalau melihat di langit itu sudah mulai ada cahaya putih. Tapi lama-kelamaan cahaya itu hilang kembali. Bedana jeung subuh siddiq. Lamun subuh siddiq ayeuna sapertos kieu mulai aya cahayaan, lama-kelamaan bukan menghilang tapi malah bertambah terang. Sampai-sampai matahari itu mencolok kita. Sinarnya sinar matahari itu mencolok kita. Nah, maka dari itu jamaah sekalian suka ada orang yang azan di awal subuh, maksudnya di jam 3 subuh. Untuk apa fungsinya? Pertama, membangunkan orang-orang yang berniat saum agar mereka sahur. Namanya kan masih ada waktu tas jaman di jam 3 sampai jam 4. Bisa mereka sahur, bisa mereka ibadah, bisa mereka beristighfar, bisa mereka berzikir, bahkan masih bisa melaksanakan sholat tahajud. Dan sholat tahajud kita mah tuh dulu baca lagi Al-Baqarah kan gitunya. Kabujeng kene eta teh 15 menit wae mah. Setelah itu jamaah sekalian, yang kedua, kenapa ada azan awal? Azan awal itu untuk memberitahu bukan bagi orang yang tidur, tapi orang yang sudah bangun. Misalkan Bapak bangun dari jam 1, dari awal sepertiga malam, 1:30 Bapak mulai ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu belum ada istilah jam, belum ada timer, belum ada waktu yang pas. Maka ada orang yang azan awal. Azan awal itu salah satu riwayat menyebutkan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah.
Terus adzan subuh kusaha dikumandangkannya? Dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang buta. Nah, seorang sahabat yang buta itu ketika dengar azan Bilal, dia udah bersiap-siap tuh ke masjid. Ketika sudah di masjid, datang waktu subuh untuk sholat, maka dia yang azan. Bilal udah di azan awal. Setelah itu jamaah sekalian, ketika seseorang sudah sholat, sudah ibadah, dengar adanya Bilal, maka dia sudah dapat mengira-ngira waktu akan datangnya sholat subuh. Jadi untuk pertanda bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah di waktu malam. Oh, Bilal terus adzan, udah siap-siap kita nih, nggak bisa terlalu lama lagi sholat. Kalau mau tinggal witirnya saja, kita lanjutkan dengan ibadah yang lain. Jadi itu adalah fungsi dari adzan awal tuh. Kita di Cimahi, Komplek Mutiara, walaupun yang adzan bukan dari Masjid Mutiara, adzan awal teh, ya. Tapi setidaknya dari masjid lain ada yang mengingatkan kita untuk bangun. Sok kadangu tara ka bumi? Osok kumaha caketna abdi pami misalkan masih di 3B, tarik Pak jam 3 teh ngong adzan jam 3. Pami palih dieu mah kadang-kadang adzan subuh ge sok kan liwat di dieu mah. Komo siang lohor jeung asar kadang-kadang teh anu adzan palih ditu teh kamarana. Ya, adzan ti dieu teu kadangu ka ditu mah teu dugi. Maknanya harus kita siapkan betul-betul set alarm dalam HP kita. Dan inilah mengapa kalau Bapak perhatikan ada masjid-masjid Pak, ketika adzan subuh keun we Pak ieu mah urang ieu menjelaskan sesuatu sebelum masuk pada inti materi. Pas ketika adzan subuh beberapa masjid itu tidak menyertakan lafaz as-salatu khairum minan naum. Tidak ada ungkapan itu dalam subuh. Kunaon bete aya. Salah satu riwayat yang dipakai, dalil yang menjadi hujah dan landasan itu karena yang ada ungkapan lafaz as-salatu khairum minan naum adalah azan yang dipakai pada awal subuh atau jam 3. Azan awal aya as-salatu khairum minan naum, da Bilal maca eta. Tapi ketika Abdullah bin Umi Maktum azan subuh tidak diungkap lagi as-salatu khairum minan naum. Makanya sebagian masjid ada Pak, ketika hayya 'alas shalah, beri hayya 'alas shalah, hayya falah, di situ langsung Allahu akbar, sebagaimana pada umumnya adzan yang 5 waktu enggak ada as-salatu khairum minan naum. Maka itu menjadi perbedaan khilafiyah di antara kita. Mana yang benar? Silakan kembali kepada keyakinan pemahaman. Ada di Arab oge, di Mekah oge nalika adzan subuh aya as-salatu. Aya as-salatu Pak? Ada, karena di Mekah, di Arab, di Madinah tidak menggunakan adzan awal. Dan nalika jam 3 ge batur entos garugah Pak. Orang-orang sudah tawaf mengelilingi Ka'bah, maka tidak ada lagi adzan awal. Dan lafaz as-salatu khairum minan naumnya tetap digunakan, tapi aplikasinya dalam adzan subuh. Inilah yang salah satu dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i, salah satu yang terbesar di Indonesia. Sholat subuhna adzan pakai as-salatu khairum minan naum. Kalau di masjid Arab tapi di luar Nabawi dan Mekah, mohon. Allah alam, saya belum mendengar ya mengenai azan yang dikumandangkan oleh masjid selain di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Pas kapungkur teh atuh kaditu teh Pak, salatna didinya wungkul gitu teh. Sayang ya belum sampai pernah melaksanakan sholat subuh misalkan di Masjid Kuba bagaimana gitunya, di Masjid Jin seperti apa, kiblatain seperti apa. Nah, maka dari itu nanti kita gali kembali. Apakah yang dibacakan lafaz as-salatu itu hanya di Masjidil Haram walaupun di kawasan Mekah gitu, atau di masjid-masjid lain juga diaplikasikan hal itu? Nah, itu saya belum coba gali. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita bersama umroh ya jemaah ya ke sana insyaallah. Nah, jadi itu salah satu landasan hukumnya. Kembali lagi berkaitan dengan azan, kunon dibahas azan, dan salah satu cara terampuh untuk mengusir dan melawan setan itu dengan cara bacakeun adzan. Kok bisa gitu? Dalilnya jelas Pak, masyhur. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika seorang muadzin mengumandangkan azan, pada saat yang bersamaan setan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Hadisnya gitu Pak.
Lah berebut eta setan teh. Lari, menjauh. Namun setelah beres azan, setan itu kembali lagi, datang lagi ke orang-orang yang sudah siap mau sholat. Ya, disibukkan dengan handphonenya gitunya, disibukkan dengan obrolannya, disibukkan dengan yang lainnya. Padahal itu waktu yang mujarab tuh, mustajab tuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan juga kita bersuudon dan underestimate kepada orang-orang yang mungkin pada saat itu dia melakukan hal selain berdoa. Ningali batur asa ngomeh HP pugu eta teh nyepang HP teh maca Quran. Batur mah ngadoa beres adzan teh, ieu mah anggar we kieu cicing ditinggalikeun teh. Pugu pada saat itu dia sedang membaca beberapa rentetan doa-doa yang mungkin belum dihafal. Jadi menggunakan alat bantu, dibuka HP-nya. Setelah itu ada orang malah ini mah asik ngobrol. Mungkin saja dia itu udah lama nggak ketemu, ada sesuatu yang penting ingin ditanyakan, maka dicarioskeun harita. Tapi dia pun tidak menghabiskan seluruh waktu dari menunggu waktu sholat, menunggu qomat itu setelah azan, habiskan berngobrol. Karena ada juga diantaranya waktu yang diisi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pokoknya mah urusan-urusan masalah muamalah, Pak, itu jangan selalu melihat kepada orang lain. Jangan. Kata Nabi, hati-hati dengan dengki, hati-hati dengan iri. Obrolan kita pada saat membahas surat Al-Falaq, itu jangan menilai orang lain dengan kacamata dengki dan iri. Sigana si bapak eta dengkinya, sigana si bapak eta irinya, katingalin teh kitu wae da unggal katimu teh. Jangan ke orang, kembali kepada hati kita. Ketika ngobrolin tentang masalah ujub, sombong, keakuan, dan juga rasa ego yang besar, tong ningali ka batur, tingali ka diri sendiri. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitupun jamaah sekalian, salah satunya Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika, saya dapat cerita ini dari Gus Baha ya. Beliau itu memberikan beberapa penjelasan, dan salah satu yang saya masih ingat itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk dan para sahabat melingkar jamaah seperti kia ya, seperti kia, sedang melingkar, sedang kajian, sedang diberikan nutrisi keimanan. Pada saat yang bersamaan, mereka itu, para sahabat ini melihat ada sahabat lain yang tidak ikut kajian. Ada sahabat yang lain tidak ikut kajian. Dia nggak ikut kajian, udah gitu melintas di kerumunan sahabat yang sedang ta'lim ini. Di belakang tuh ngaliwat batur teh ningali sahabat-sahabat nu sanes teh. Wih, si eta meunit teu gaduh ka era pisan cenah. Kita duduk-duduk di sini bersama Nabi Muhammad SAW. Tuh tingali eta babaturan urang mah eta naon? Nyepang pacul cenah gitu. Dia sedang membawa alat pertaniannya, melintas mau kerja jamaah sekalian. Mau kerja. Setelah itu Nabi mendengar umpatan-umpatan atau suatu yang tidak nyaman dari ucapan dari sahabatnya ini. Ketika dengar lain mah diuk di dieu cenah, taklim bareng. Ini adalah Nabi gitu. Ini sekelas Nabi ya, kajian Nabi. Setelah itu sahabat ini lewat sambil membawa pacul. Kalau kita sudah membawa alat untuk bertani, setelah dia lewat Nabi langsung menegur sahabat itu, janganlah kau ungkapkan itu, karena dia pun saat ini sedang beribadah. Gitu saudara jemaah. Kerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya itu adalah ibadah. Namun sayangnya kutipan mengenai riwayat ini suka disalahpahami oleh sebagian orang. Tuh kan cek Nabi oge teu kuna naon, urang gawe kita ibadah teu kudu ka masjid deui. Tuh so Nabi ge teu kuna naon, taklim dilewat, tidak diikuti, tidak dihadiri. Nu penting mah sami niatna ibadah, ieu ge kami ge halal cenah segala macam. Mohon Pak, tapi kita tidak tahu apakah esok, lusa dan seterusnya orang itu absen di dalam kajian atau tidak. Pertanyaan kedua, walaupun dia mungkin tidak ikut taklim, tapi bisa jadi dia ikut taklim sebelum-sebelumnya bersama Nabi. Pertanyaan ketiga, mungkin saja dia tidak ikut taklimnya, tapi ikut berjamaah sholatnya. Karena Nabi Muhammad SAW sangat keras kepada orang-orang, para sahabatnya yang tidak ikut jamaah sholat wajib. Sampai Nabi Muhammad SAW, kalaulah aku tahu di mana rumah mereka, aku akan bakar rumahnya. Kunaon? Alim sholat berjamaah di masjid. Kita
Kita tidak tahu sahabat itu apakah dia itu pada saat itu saja dia tidak ikut taklim atau memang kepagawana tarang ngiring taklim. Maka dari itu jangan mengeneralisir mengenai satu dalil ini. Untuk apa? Untuk dipegang sebagai hujah kita menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Meureun lamun misalkan anjeunna teu penting-penting, teu perlu-perlu teuing mah hoyong ngiringan bersama Nabi. Kan seperti itu. Cuman ini mengajarkan pelajaran yang utama apa? Hati kita harus senantiasa bersih dari sangka buruk kepada orang. Hati kita jangan terlalu sibuk, disibukkan dengan kesalahan, sesuatu yang kurang, kealfaan dari kelakuan orang lain. Sudah sibuk dengan aib sendiri, sampai-sampai tidak ada waktu untuk mencibir, menggali, mengorek aib orang lain. Sudah sibuk dengan diri sendiri saja, fokus weh. Nabi teh hoyong ngajarkeun kitu jamaah. Matangna kangge abdi mah hayu kabeh kajian, hayu misalkan sabaraha jalmina oge hayu der we gitu. Apalagi saya sudah diberikan amanah dari DKM untuk ya mengasuh rubik kajian ini. Kalau misalkan tidak dilaksanakan berarti yang tidak amanah saya. Bisa jadi saya berkhianat. Mantagna salami masih ayah mustami 1 orang 2 orang hayu terus lajengkeun agar kemakmuran ini bisa senantiasa Allah berikan kepada kita. Mungkin orang lain tidak ikut, yang ikut memakmurkannya kita, nggak apa-apa. Dan ada waktunya mungkin kita tidak bisa ikut kajian, yang ikut yang lain, nggak apa-apa, saling melengkapi. Nah, jadi jamaah sekalian, ini mengenai cara setan agar kita senantiasa terombang-ambing dalam kesesatan. Salah satunya, nah, para ulama sebutkan dari tafsiran ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan min syarril waswasil khannas. Salah satu gerak langkah setan untuk membuat kita tersesat itu dengan cara yuwaswis. Setan itu dia tidak memukul. Setan itu dia tidak menoyor kita. Setan itu dia tidak ngajak dan menarik kita dengan tangannya untuk melakukan kemaksiatan. Cara setan itu sangat mudah dan sangat gampang sebetulnya dan lemah sekali. Dengan cara apa? Cuma yuwaswis. Setan itu hanya memberikan bisikan. Yuwaswisu fi sudurin rinnas, membisikkan terhadap hati kita. Setan itu hanya seperti itu. Jadi setan teh Pak yuwaswis teh tafsiran sederhana manaon? Eta jalmi nusok bisik-bisika babaturana. Tah, salah satu gambaran dari yuwaswis itu bunyi suara yang sangat halus. Itulah yuwaswis. Jadi setan itu cuman ngabisik gitu. Dan kecil, lemah itu setan itu sebetulnya. Tapi ketika kita sudah masuk ke perangkap setan, wah berat Pak, berat. Salah satunya bentuk dari setan itu membuat seorang tergoda itu, dia yuwaswis dengan tahwin. Tahwin itu apa? Tahwin itu menganggap remeh terhadap dosa. Ketika ada dosa, ada kemaksiatan, cek setan teh bae, da ini mah bukan membunuh, tekuna naon, ini mah tidak merugikan orang lain, dosa ieu mah geus tekuna naon, lanjutkeun we, kecil ieu mah gampang ditobatan ge. Kadang-kadang setan teh Pak ngajak orang kage melakukan kemaksiatan itu dengan dalil agama loh. Dengan dalil agama loh. Meremehkan dosa gitunya. Ketika kita sehari-hari gitu ya suka ngobrolin orang, menganggap itu ada sesuatu yang remeh dan itu menyakiti secara langsung, tidak menghina di depan dengan verbal kita, ngobrolkeun we di belakang, cek setan teh bae ieu mah dan teu ngagebug si itu, bae dan teu nonjok cenah, bae da ieu mah tidak membunuh, Allah teh kan Maha Pemaaf, cek setan teh gitu. Dosa-dosa nu remeh-remeh kieu mah pasti bakal dihampura ku Allah, lanjutkeun ya lanjutkeun. Tah setan teh kitu jamaah. Ya. Jadi senantiasa membuat seseorang menganggap remeh terhadap dosa. Baik tuh tinggali si itu mah dosa lebih gede di kamu. Si eta mah geus mah teu salat, bangkawara. Gitu bagaimana kamu mah cuman dosa kecil lah, cuman buka-buka situs aja, scroll-scroll aja di TikTok. Nah, yang joget-joget nggak ada orang yang tahu, kamu sendiri sana. Dan juga tidak merugikan orang lain, dan kamu yang mengkonsumsi sana. Tekuna naon, tah setan teh gitu Pak.
Tahwin, menganggap rendah dan remeh terhadap dosa. Gampang isukan pageto ditobatan. Dan yang kedua, setelah orang melakukan dosa, setan itu akan mencari segala cara agar seorang itu menunda taubatnya. Ini disebut dengan taswif. Nu pertama mah tahwin, anu kadua mah taswif. Taswif mah dibuat agar orang itu sibuk dengan kegiatan lain setelah melakukan dosa, lantas dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan juga Pak, risetnya panjang. Setan itu pengalamannya sangat mumpuni dalam mengganggu. Maka dari itu tahu cara agar seorang itu dia tergelincir dan mengikuti gerak langkah setan. Sudah melakukan dosa teh geus we gampang engke tobat mah waktu terbaik tobat iraha sok. Apal teu cek setan teh ka urang. Nanti sepertiga malam mantangna engke tobatna sekalian we sepertiga malam. Ayeuna mah isu keneh cenah. Geus we gawe heula ayeuna mah kerja we heula. Pas balik teh eta urusan heula cenah pagawean jeung keluarga cenah. Kamu teh punya tanggungan, punya kewajiban untuk memberikan family time buat keluarga cenah. Eta we urusan heula engke we tobat mengke we cenah. Orang ketinggalan sholatnya Pak, ya orang ketinggalan sholatnya, udah gitu dibuat oleh setan itu tenang, waktu masih panjang, kan gitu. Oh setan itu senantiasa membuat orang itu menunda-nunda terhadap kewajiban, baik itu sholat, kewajiban yang menuntut kita bergerak, atau kewajiban yang menuntut kita bertahan. Nah itu setan itu selalu melakukan taswif. Dalilnya mana? Ya dalil-dalil nu kieu teh, jamaah sekalian. Duh Pak Agus ya. Seperti kabayan. Pak Ardi juga ya. Baik jamaah sekalian. Nah jadi Pak Agus coba minta tolong dibuka surah Al-A'raf surah ke-7 ya ayat 16 dan 17. Di situ adalah salah satu bentuk dari pernyataan setan untuk senantiasa mengganggu kita. Dibacakan terjemahnya Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17. Silakan. 16 ya. Baik Pak. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Betul. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Baik. Jadi ini adalah ayat di mana sebuah janji yang diberikan oleh iblis. Dan ini pun ditunaikan oleh pada setiap pasukannya. Setan, iblis itu sudah berjanji apa yang dilakukannya itu bukan sesuatu yang lain, melainkan hanya ingin membuat manusia tergelincir, hanya ingin membuat manusia melenceng dari mana? Siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Jadi setan mah tugasnya eta Pak, henteu makan, henteu minum, henteu nanaon. Kalaupun makan itu memang ada dalam beberapa riwayat setan itu makan. Makannya dari apa? Makanan setan, makanan jin itu ya dari tulang belulang, katanya seperti itu. Nah, namun apapun yang dia lakukan tuh nggak ada capaian lain, capaian terbesarnya hanya ingin membuat kita itu tidak masuk surga, hanya ingin membuat manusia tidak bersyukur. Bahkan diungkap di situ bahwasanya kalaulah setan itu tidak bisa membuat kita tergelincir dari arah depan, dia akan mencari arah belakangnya. Kalau bisa tidak dari kanan, maka dia akan cari celah dari kirinya. Semua arah jemaah sekalian. Depan, belakang, kanan dan kiri. Katanya semua arah Pak Ustadz, tapi kenapa nggak dari atas? Ada pertanyaan itu. Salah satu jamaah di sini pernah juga ngobrolnya, diskusi panjang mengenai kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggambarkan, dan juga kenapa iblis itu tidak mengungkapkan akan digodanya, diterkam dari arah atas atau dari arah bawah. Yang pertama, saya dapatkan jawaban dari tafsir Syekh Al-Ashqar. Beliau menyebutkan keumuman sebuah arah yang diungkap dan juga terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari itu datangnya ya dari arah itu Pak, depan, belakang, kanan, kiri. Jadi keumumannya gitu.
Dati luhur oge kaciri atuh, walaupun dari atas dia itu pasti arahna bisa dari atas nanti di depan, atas nanti di tukang, atasnya dari kanan atau atas dari kiri. Misalkan diluncurkan peluru ataupun misil, cus di luhur, setnya ke luhur, tapi pada akhirnya dia akan turun nanti di belah kanan, kiri, belakang atau depan. Jadi keumuman arah itu ya itu empat sisi itu. Dan yang kedua, Syekh Al-Ashqar menyebutkan kenapa tidak dari atas, tidak dari bawah. Karena dari atas turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak bisa mengganggu arah atas kita. Karena arah atas itu sudah dipak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan untuk menurunkan rahmat. Kenapa tidak dari bawah? Bawah adalah tempat termulia untuk mensujudkan manusia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantakna moal ti luhur moal ti handap. Tempat ibadah, tempat untuk bersujud, dan tempat untuk menurunkan rahmat. Maka dari depan, belakang, kanan, kiri. Makna depan dan belakang, jemaah sekalian, setan itu akan membuat seseorang arah depannya terhadap akhirat dia lupa. Geus tong mikiran akhirat kayak deui eta mah bab-bab ayeuna we, ayeuna urang geus lapar. Jangan berpikir mengenai nanti, udah sekarang saja. Sekarang kita sedang butuh nih aya garapen, walaupun harus kita riswah, harus kita menjadi seorang yang menyuap, enggak saya suap ayeuna. Urusan akhirat belakangan. Jadi yang depan itu ditutupi, akhirat yang akan dilewati, akhirat yang akan didatangi, akhirat yang akan kita masuk ke dalam dunia tersebut, arah depan itu ditutup oleh setan teh. Tos ayeuna we, Allah tahu kondisi kamu. Bari jeung manehna tos beunghar, bari jeung geus boga sagala-gala. Allah tahu kondisi kamu. Naudzubillah. Arah belakang naon jemaah? Dunia, sibuk we menoleh ke belakang, padahal itu akan ditinggalkan. Coba kalau kita naik kendaraan, Pak, desain kendaraan itu, desain kendaraan mau mobil, mau motor, pesawat ataupun kapal barangkali, yang dibuat besar untuk melihat dan memandang itu ke depan atau ke belakang? Ke depan. Tinggal di spion motor, arah ralit. Supaya apa? Katukang masa perlu napa? Dunia itu dipandang seperlunya saja. Kalau memang kita butuh ya kita cari dunianya. Jangan terlalu terpaku melihat arah belakang, ka spion we bari maju, dengar atuh. Ka spion we bari maju, aya legok. Ka payun we padahal belok. Kenapa orang celaka? Karena dia selalu menghadapkan dirinya pada spion yang kecil itu. Mobil berijeng seueur spiono komodi truk nu arah rageng, tapi anggar lebih gede kaca depan untuk memandang ke arah depannya. Da ayeuna mah zaman ayeuna mah teu ngangge kaca spion, Pak Ustaz, cenah ngangge eta kamera 360 derajat nguriling cenah. Anggar we fokusna jalmi maka payun, tong kapengker. Fokus kita itu akhirat, jangan selalu melihat dunia. Walaupun penting, Pak, lawan bade belok, kalau kita perlu memastikan sesuatu ya harus kita lihat ke belakang dengan spion tadi gitu. Jadi setan itu akan membuat kita itu nyaman. Untuk apa? Senantiasa memandang ke belakang padahal itu akan ditinggalkan. Berapa banyak anak muda saat ini tega untuk membunuh orang tuanya, bahkan rumahnya dibakar orang tuanya itu. Kenapa? Karena dia sudah terbelenggu dengan sifat keduniawian, materialistis, babaturan tos garaduh motor, manehna masih keneh berjalan kaki, sehingga merajuk kepada orang tuanya, iraha bapak mesegeun abi motor, iraha atuh, iraha atuh. Ku bapana teh padahal tos dibiayaan sekolah sampai dinikahkan, Pak. Iya kejadian. Sudah menikah, sudah berumah tangga. Dia punya anak satu, punya istri. Tapi kunaon angger we ka mamah jeung bapana teh. Angger we kitu, hayang motor aerok, hayang motor aerok. Duka zaman aerok naon. Jadi hayang motor teu dipasieun ku bapana da tos sepuh atuh kumaha artos di mana? Geus cenah nambut da kumaha. Hingga akhirnya orang tuanya itu dibakar rumahnya jemaah. Dibakar, dibeuleuh ku anakna sorangan. Belum lama di Jakarta Selatan kejadian. Ibu dan juga neneknya ditusuk. Ku budak hayang naon? Hayang dunia.
Namun bisa jadi ini adalah kalkulasi dari cara pendidikan orang tua yang salah kepada anaknya. Jadi membuat persepsi dan paradigma anak itu sebuah kenikmatan, pencapaian itu hanya bersifat dunia. Dia lupa bahwasanya ada kebahagiaan-kebahagiaan lain. Dia lupa bahwasanya tempat healing itu bukan hanya sekedar mall, bukan hanya sekedar restoran, bukan hanya sekedar playground, tapi ada perpustakaan, tapi ada tempat yang nyaman, masjid. Lupa orang tuanya, kadang-kadang gitu. Orang tuanya pun salah dalam pola pendidikan terhadap anak, pengasuhan yang keliru kepada anak, membuat anak itu akhirnya membangun gunung es yang besar dalam hati mengenai pencapaian duniawinya, tidak ingat terhadap ukhrawinya. Kan seueur gitu teh Pak. Kubakat hayang artos gelap mata, didor, ditembak. Padahal pakeur naon atuh, tinggal tenang hidup menikmati masa tua, beres. Jadi arah belakang teh dunia, terus arah kanan naon? Arah kanan itu jamaah sekalian, arah kanan itu ibadah. Jadi setan itu menahan-nahan agar kita itu cepat-cepat dan bersegera untuk ibadah. Anu arah kiri naon atuh? Arah kiri itu adalah maksiat. Setan itu sangat besar upayanya agar menggelincirkan kita ke arah kiri kita nih ka dieu ya. Jadi ka kanan mah disurgaeun, pinarakaeun. Gedean keneh mana Pak? Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya, lebih besar membuat peluang manusia masuk surga atau masuk neraka? Leuwih hese ngalakonan jalan pi surgaeun atau pinarakaeun? Surga. Menurut Bapak we ayeuna mah nu karaosna gampang keneh pi surgaeun atau pinarakaeun? Gampang neraka. Biayanya mahal. Aduh, biaya masuk ke neraka mahal banyak, mahal. Tapi dilakukan banyak, dilakukan mahal. Sebenarnya Pak, konsep dalam Islam agama kita itu Allah membuka selebar-lebarnya pintu surga dan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Ini adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah sendiri yang mengucapkan dalam Quran bahwasanya Allah itu sangat ingin punya kehendak untuk apa? Memasukkan manusia ke dalam daris salam. Allah itu senantiasa ngajak manusia masuk ke dalam daris salam. Kita berpulang itu tidak ada tempat pulang melainkan adalah surga. Allah itu selalu ingin kita masuk ke daris salam, ke tempat penuh dengan kesejahteraan dan kesenangan, yaitu surga. Mana buktinya? Bukti yang pertama, kalau orang melakukan kesalahan dihitung 1 kali pahala dosanya. Orang melakukan kebaikan, sebelum kebaikan itu terwujud masih ada dalam niat, sudah Allah beri pahala. Betul Pak? Ketika niatan itu terimplementasi dalam sebuah tindakan nyata, Allah lipat gandakan kebaikannya. Mana buktinya deh? Buktina maca Quran jamaah, sahuruf ente dipasian siji pahala, 10 pahala, bahkan dilipat gandakan dengan pahala yang berlipat-lipat yang kita tidak ketahui berapa jumlahnya. Ketika seseorang dia berdosa, tinggal minta taubat kepada Allah, dihapus dosanya, ditutup rekam jejaknya, tidak diungkit-ungkit lagi kesalahan-kesalahannya. Bahkan Allah siap untuk menyayangi orang-orang yang dia berdosa lalu bertobat. Anggapan dunia, sosial, kehidupan kita sehari-hari mah Pak, ketika ada orangnya nu biasana baong buraong gitu, ketika dia ingin bertobat gitu, masih ada sebuah anggapan dalam hati, eta mah rekam jejaknya jelek, eta mah mantan nabi sana, mantan ieu, mantan itu, mantan ieu. Nah, urang mah sok keneh kasih embel-embel ke orang teh, jadi nggak percaya sama dia. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama dia sudah bertaubat, selama dia sudah membersihkan dirinya, selama sudah an-nadamah, dia merasa menyesal dengan perbuatan dosanya itu, lantas dia kembali kepada Allah. Allah mah tidak angkat lagi tuh embel-embelnya, kamu mantan pezina, kamu mantan pembunuh, kamu mantan begal, kamu mantan curanmor. Enggak ada embel-embel itu. Maka dari itu salah satu sifat yang dipaket antara Ghafur itu paling banyak di dalam Quran. Itu dipakainya dengan apa Pak? Ghafurur Rahim. Setelah Allah mengampuni, maka Allah akan menyayangi. Urang mah berat Pak. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, melukai hati kita, ada demes pisan ka urang teh, untuk diberikan maaf saja sudah top itu teh.
Untuk menyayangi beda deui ceritana. Nya ku saya dimaafkeun. Geus dimaafkeun, tapi ingatan saya terhadap hal itu tidak pernah lupa. Kadang-kadang kita mah seperti Allah mah tidak aja mas. Maka dari itu Allah mah betul-betul ngajak orang teh pi surgaeun potensinya lebih besar dibandingkan pi nerakaeun. Tapi kenapa tuh? Ayeuna hoyong ka surga tapi jalanna ka neraka. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, setan itu dia itu berupaya sebisa mungkin agar memiliki teman, agar memiliki sahabat untuk sama-sama merasakan kesakitan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Memang dari awal itu dengkinya iblis itu nggak ketulungan kepada kita tuh. Iri dan dengkinya iblis itu nggak ketulungan sama kita. Karena dengki dan iri inilah yang membuat iblis dan juga setan ini sampai detik ini senantiasa mengganggu kita. Cuman ada salah persepsi sedikit nih dengan kaitan fenomena yang terjadi saat ini. Seorang penjual es teh itu kan dengan satu waktu, cara yang mungkin agak berat, tapi dengan waktu yang singkat, yang dianggap dia orang biasa, anggap orang hina, ternyata Allah tinggikan derajatnya. Betul Pak? Penjual es teh ini sampai ada beberapa orang yang siap untuk mengumrohkan, diberikan uang gepok-gepokan, diundang sana sini, dipanggil ke podcast, namanya dikenal oleh orang banyak. Allah itu sangat mudah untuk membuat seorang mulia dan sangat mudah membuat orang hina. Tapi ada yang salah sangka seperti ini. Tuh tingali tukang dagang es, nah bet ayeuna diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya usaha eta senang sebabna kelakuan buruknya GM senang gitu. Tuh mantakna kita teh selain kita bersyukur atas keberhasilan, atas tingginya derajat, atas keberkahan yang diberikan Allah kepada tukang es ini, tapi kita jangan lupa yang membuat itu semua siapa awalnya? Itu GM. Mantak GM adalah pahlawannya. Senang gitu Pak. Lamun kitu mah atuh setan jadi pahlawan pakir urang masuk surga atunya. Tuh cenah lamun teu aya setan baheula nu ngagoda urang tapi sabar. Setan ngajalankeun kitu tapi urang ibadah. Setan ngajakna ka urang pi urang buncelung tapi urang tetap jadi orang soleh. Sehingga kita bisa masuk surga. Lamun misalkan teu digoda ku setan mah maneh teh moal masuk surga. Jadi setan ada pahlawan untuk kita. Nah, ini persepsi dan sangkaan yang salah. Nu perbuatan salah mah tetep we salah, teu bisa dibenar-benarkan. Kalaupun tidak dari GM, bisa datang dari yang lainnya. Allah sudah menyiapkan cara untuk mengangkat derajatnya. Mungkin tukang es itu cara dan syariatnya caranya gitu. Tapi bisa jadi Allah buatkan syariat-syariat lain, cara-cara lain untuk mengangkat derajatnya tukang es ini. Dan perlakuan dan tindakan salah tidak bisa dibenarkan sedikit pun. Tuh tingali kita itu punya semangat nasionalisme yang besar, merasa bahwasanya negara ini adalah negara yang kuat, yang utuh. Itu salah satunya apa? Salah satunya karena kita dijajah oleh Belanda. Mantakna kudu bersyukur orang teh dijajah teh sana gitu. Tak Pak Peri kan? Kudu syukur dijajah teh sana. Lamun teu dijajah mah tidak ada nilai-nilai kepersatuan. Kalau kita tidak dijajah tidak ada kerjasama, tidak akan ada kekuatan, tidak ada spirit. Nya mohon leres, tapi jangan membuat ya yang tindakan salah itu dinetralisir kesalahannya, sehingga dilazimkan dia itu adalah sebuah hal yang baik. Udah kita ambil hikmah, ambil ibro ya. Kita digoda setan tapi kita tetap sabar, bukan menjadi setan jadi pahlawan kita, nanaonan. Tetap itu ada suatu hal yang tetap kita anggap sebagai aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata untuk kita. Jadi jamaah sekalian, ada tahwin, ada taswif. Sabar menit deh Kang Rizky? Oke, ya iya mah pas Kang nutup atunya. Nanti di pertemuan berikutnya jamaah sekalian, karena ada satu kali Sabtu lagi ya yang tidak diisi dalam kajian Asmaul Husna. Jadwal abdi kajian tafsir jamaah sekalian bisa diikuti pada setiap Sabtu pertama dan Sabtu kedua. Karena di pekan pertama dan kedua kajian Asmaul Husna itu dilaksanakan pada hari Jumat ba'da maghrib. Nanti pertemuan ketiga keempatnya bisa kembali lagi dengan kajian Asmaul Husna yang diasuh oleh Ustaz Husna. Jadi gitunya, insya Allah saya targetkan pertemuan terakhir nanti kita khatam membahas mengenai tafsir juz amma. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa fikiratul majlis bersama-sama. Kalau rumah terutama yang kosong, Betul. cair dulu, Pak. Atau